Saat kecil kau mengurungku di ruang bawah tanah. Ikat aku dengan rantai besi. Paksa aku makan tikus mati. Kau sudah lupa? Menangis apa? Hanya bisa menangis. 3 hari 3 malam kelaparan. Aku beritahu kau, kalau berani melawan lagi, kau hanya pantas makan itu. Kau mengerti? Ibu, aku kesakitan, Ibu. Jangan panggil aku ibu. Anak bodoh sepertimu. Bu Lydia, saat itu, pernahkah kau membayangkan hari ini? Kiana. Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selama tertukar, semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam, bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit Kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle. Nenek benar-benar gila, memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh, dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas. Kau, gadis kampungan itu! Masuklah. Ini ikut denganmu. Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku. Dengan tangannya sendiri. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang. Hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama
Gak berperasaan dan keji. Jangan salahkan aku bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik, meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Lauren, apapun yang kau minta, pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati, agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku, tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu, kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas, Master Yulen, untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini, akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun, sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin, Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu, tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Benar, Sampai Master urusanku selesai. Yulen. Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Toko sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung, katanya itu rancanganmu. Kamu bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja, butuh orang lain memberikannya. Barusan nggak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin semuanya berlabel Master Yulen. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu, jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf, adik. Aku benar-benar nggak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulen. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar. Buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulen. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulen. Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan dengan Kiana. Aku peringatkan, Kiana akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulen cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu. Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Sepihak putus denganku, lalu kabur pindah rumah. Bahkan memblokirku. Pak Vincent, setelah mengerahkan segala cara kami menemukannya. Nona Kiana berada di kota Tirta. Kota Tirta? Lokasi terakhir terdeteksi di pesta pertunangan resor Puncak Awan. Kiana tidak suka keramaian. Pesta pertunangan siapa? Pesta Anda. Kiana?
Begitu Kiara menikah dengan keluarga Raymond, jadi istri orang terkaya di kota Tirta, kau bahkan tidak pantas jadi pelayannya. Hadirin keluarga Raymond dan Lauren menjalin ikatan keluarga. Vincent berhalangan hadir. Aku mewakilinya untuk mengumumkan. Mulai hari ini, Kera jadi bagian dari... Tunggu. Siapa yang buta berani buat onar di pesta pertunangan keluarga Lauren dan Raymond? Kak Vincent, Asal dia datang, setidaknya itu berarti pernikahan ini diterima. Kemari cepat, lihat tunanganmu. Kenapa kau putus denganku? Kaulah yang meniduriku. Kau sudah bilang akan bertanggung jawab. Begitu bangun, duniaku runtuh. Pacarku mendadak memutuskan aku, memblokirku. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Bukannya tadi mau tunangan. Ini aku salah lihat atau otakku ditendang Kiana sampai berhalusinasi? Vincent yang biasanya kejam dan dingin, di depan Kiana malah seperti anak anjing terluka. Enggak. Pasti cuma berhalusinasi. Sadar diri, kau yang berselingkuh dulu. Kapan aku selingkuh? Ana, jelaskan padaku. Kapan aku selingkuh? Tunanganmu masih di atas panggung menunggumu. Lihat orang kaya pun ditendangnya. Hatiku mendadak agak lega. Vincent, bangun. Nenek, kau juga di sini. Kau barusan lihat aku ini masih ada? Kemari, aku mau bicara. Ya, ayo. Kiana, kalau kau marah, lampiaskan padaku. Aku bersedia menanggung balas dendammu untuk keluarga Lauren. Aku hanya mohon jangan rusak pesta pertunangan. Jangan mempermalukan ibu dan kakak. Bisa nggak? Aku mohon padamu, apa nggak cukup? Kiara, ada apa? Cepat bangun. Kiara sudah diperlakukan begitu, tapi masih menjaga muka keluarga Lauren. Di mana hati nuranimu? Tatap apaan? Aku ibumu, menegur anak durhaka yang menggoda calon suami kakakmu. Itu wajar. Kiana, sebelum dijemput pulang, kau masih mencangkul dan bertani. Lumpur hitam di selak kuku saja belum bersih. Masih ingin mengincar keluarga Raymond? Kiana, dengan apa kau menyaingiku? IQ-mu nggak sampai 80, seperti binatang. Ayah tidak sayang, ibu pun tidak mau. Kau pantas membusuk di desa selamanya. Aku terlalu memberi muka pada kalian. Hei, Kiana, tenang. Aduh, Kiana, aku ini kakakmu. Bagaimana bisa kau memukulku di pesta pertunanganku di depan tamu? Keira, omong kosong apa itu? Kiana sama sekali nggak menyentuhmu. Kalau aku memukulmu, nggak sesederhana jatuh ke lantai. Akan kutanam kau di dinding. Dicungkil pun tak bisa lepas. Sekalipun kau mantan Kak Vincent, dia sudah meninggalkanmu. Hari ini pesta pertunangan kami. Kau tidak semestinya masih mengganggunya. Aku mengganggunya. Dia pikir Vincent yang meninggalkanku. Ternyata drama mantan buat onar pesta pertunangan. Kiana ini keterlaluan. Benar-benar tidak tahu tata krama. Katanya, dia baru saja dibawa pulang dari desa oleh keluarga Lauren. Pantas saja kampungan. Seenaknya buat onar, cemburu pada kakaknya. Martabat keluarga Lauren kau permalukan. Dengar Kiana, apa kau sudah puas? Pak Vincent sudah meninggalkanmu. Tapi kau masih mengganggunya. Kenapa bisa aku punya putri nggak tahu malu sepertimu? Berhenti. Kau mau bantu siapa? Kera adalah calon menantu cucu yang kupilih. Nenek saja belum bicara. Hanya kau yang di meja makan. Bu Lydia, tata kramamu itu diajari mantan pacarmu. Cukup. Ini urusan penting. Proyek baru Grup Sinar Nusantara, nilainya 2 triliun. Namun semua proposal keluarga Lauren ditolak semua. Kalian semua, siapa yang punya rencana lebih baik? Kyle, Kiana, Nenek, apa kau mau coba? Nenek, proyek Grup Sinar Nusantara kalau keluarga Lauren butuh, aku bisa berikan pada keluarga Lauren. Kiana, masih bermimpi di siang bolong. Grup Sinar Nusantara adalah konglomerat papan atas. Memangnya kau itu siapa? Mau berikan pada keluarga Lauren? Kau kira dirimu ketua Grup Sinar Nusantara? Aku memang ketua Grup Sinar Nusantara. Kiana, apa otakmu bermasalah? Langsung mengaku ketua Grup Sinar Nusantara. Kau tidak takut dikirimi surat pengacara? Adik, aku tahu kau baru pulang dan ingin membuktikan diri. Tapi jangan bicara berlebihan lagi. Ketua Grup Sinar Nusantara tidak bisa ditemui sesuka hati. Dulu ayah saja pernah ditolak. Kiana, aku tahu kau berbakti. Tapi Grup Sinar Nusantara benar-benar tak bisa diprovokasi. Kiana, bahkan Vincent tak mampu melawan Grup Sinar Nusantara. Jaga ucapanmu. Kakak ketiga, semua yang kukatakan benar. Proyek 2 triliun ini bisa kupastikan untuk keluarga Lauren. Nenek, kalau kau mau, akan kuberikan. Cukup. Kiana,
Aku tidak peduli bagaimana masa lalu. Setelah kembali ke keluarga Lauren, jaga tutur dan sikap. Ada ucapan yang tidak boleh sembarangan. Ayah, Jangan bicara lagi. Kalau grup Sinar Nusantara tahu, kita bukan apa-apa di hadapan mereka. tapi aku beneran... Ayah, tenang saja. Aku yakin dengan proposal kali ini. Omong besar siapapun bisa. Yang kuinginkan hasil. Aku akan bantu Keira. Ibu, aku pergi dulu. Apa maksudmu? Kalau tidak mau makan, jangan makan sekalian. Ayah, aku... Ayah, Nenek, kalian belum tahu bukan? Putri terpandang ini merokok dan minum di klub malam. Bahkan memanggil orang luar untuk memukuli kami berdua. Lihat wajahku, dipukuli seperti ini. Kalau Pak Vincent tak datang tepat waktu, aku dan Kiana tak akan bisa keluar hidup-hidup. Apa? Siapa yang beri kau nyali untuk bawa orang memukul anak keluarga Lauren? Nenek, ini pasti salah paham. Aku yakin Keira bukan orang seperti itu. Sudah kuduga kalian akan membantah. CCTV sudah kurekam. Lihat saja. Kak Kenzan, kau kira setelah menempel pada Kiana, akan ada yang mendukungmu? Kiana wanita jalang itu, membunuhnya semudah meremukan seekor semut. Keira, apakah semua ini benar? Kera, kau kenapa sayang? Kenapa kau pergi ke klub malam sampai merokok dan minum? Jelaskan pada ibu. Ayo jelaskan, jangan takut. Aku diancam. Kalau tidak ikut merokok dan minum bersama mereka, mereka akan memukulku sampai mati. Ibu, aku terpaksa. Kalau tidak ikut mereka memukul orang, mereka akan pukul aku sampai mati. Artinya mereka yang cari mati. Ibu pasti akan melindungimu, Kera. Nenek, kau juga sudah dengar. Semua ini bukan kehendak Keira. Hah? Dia juga korban. Ibumu sebodoh itu, bagaimana bisa jadi profesor? Akting sekasar ini, alasan penuh celah. Kalian mempercayainya? Cepat kemasi barang Keira. Usir dia dari keluarga Lauren. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke keluarga Lauren. Ibu, Kera itu masih anak-anak. Kalau diusir, dia harus kemana? Masalah ini salah Kera, biar dia minta maaf ya. Aku memaafkannya. Lalu siapa yang memaafkan Kiana? Penderitaannya dulu. Siapa yang menanggungnya? Cukup dengan satu kata maaf. Mana ada semudah itu? Jangan omong kosong. Cepat kemasi barangnya. Usir dia. Ibu, ampuni dia. Begini cara memohon ampun. Kalau memohon, setidaknya harus bersujud kan? Aku berlutut. Ibu, jangan memohon pada mereka. Keluarga Raymond yang ingkar janji dulu. Apa hak yang membatalkan pertunangan? Seorang penguasa keluarga Raymond bisa mendapatkan wanita manapun. Tapi justru memilih Kiana itu. Siapa kau ini? Berani memaki putri kandungku. Jangan pukul lagi. Diam. Aku beritahu kau, aku hanya punya satu putri kandung. Kau tidak akan pernah menggantikannya. Jangan pukul lagi. Kera dibesarkan olehku. Sebentar lagi dia segera masuk Universitas Sentra. Kelak akan membawa kejayaan bagi keluarga. Kalian tidak boleh mengusirnya sekarang, Ibu. Ibu. Kiana itu putri kandungmu. Tapi demi orang yang sudah menjebaknya, kau berlutut memohon padaku? Kiana punya Vincent. Tapi Kera hanya punya aku seorang. Aku berjanji akan mendidiknya dengan baik. Kelak tidak akan buat masalah lagi. Ampuni dia, Ibu. Dia begitu angkuh, tapi berlutut demi anak angkat. Identitas Kera pasti nggak sederhana. Aku mengira Kiana kurang cerdas, sehingga Lydia tidak menyukainya. Kini tampaknya hubungan Lydia dan Keira perlu diselidiki. Kiana mengalami trauma. Kau ganti rugi 20 miliar. Baik, aku setuju. Aku ganti rugi. Mulai hari ini, seluruh aset pribadi Keira disita. Selama kuliah, biaya hidup dan pendidikan ditanggung keluarga Lauren. Uang saku, jangan pernah berharap. Aku setuju, Ibu. Aku nggak keberatan. Aku menyetujui semuanya. Tanpa uang saku. Lalu bagaimana pakaianku dan perawatan kulit, hiburan dan kesenangan? Orang tua itu ingin memaksaku mati. Kiana, sudah menyusahkanmu. Beri aku sedikit waktu. Sepertinya aku perlu waktu untuk menyelidiki identitas Keira. Kebetulan, aku juga perlu waktu. Vincent, terima kasih telah bantu Kiana. Namun, lain kali bisakah pakai cara yang lebih halus? Jangan mendobrak pintu lagi ya. Maaf, ini menyangkut Ana jadi agak cemas. Kuharap tidak terjadi lagi. Nenek, kenapa belum tidur selarut ini? Kiana, selama bertahun-tahun hidup di luar, apa kau mengalami guncangan? Kenapa nenek bertanya begitu? Karena nenek melihat caramu menyelesaikan masalah agak keras. Jadi nenek merasa nggak suka aku memakai kekerasan. Nenek paham, saat hadapi ketidakadilan, bertindak cara yang paling langsung untuk menyelesaikan masalah. Namun nenek sudah tua, tidak bisa melindungimu selamanya. Kalau di luar, kau bertemu orang yang lebih kuat, bagaimana? Aku nggak ingin kau terluka. Sekarang dengarkan aku, kalau nanti kita menghadapi masalah, bisakah nggak pakai kekerasan? Baik, nenek. Aku janji, aku tak akan bertindak kasar lagi. Saat kau menikah ke keluarga Raymond, aku akan membantumu berdiri kokoh. Akan tiba suatu hari, keluarga Lauren akan diserahkan padamu. Aku nggak butuh keluarga Lauren. Namun keluarga Lauren butuh kau, aku. Meski sudah tua, aku ini belum pikun. Aku bisa menilai siapa yang layak dipercaya. Aku nggak percaya pada orang lain. Kiana, jangan salahkan ayahmu. Selama ini dia dan ibumu punya ganjalan lama. Jadi, dia tidak punya perasaan pada anak-anaknya. Tapi aku lihat, belakangan ini, dia sangat memperhatikanmu. Aku tak butuh perhatiannya.
Tapi kalau nenek senang, aku akan menurut. Kau memang anak baik. Kakak kedua, Keira, jangan menangis. Siapa yang menindasmu? Kiana terus menargetkanku sampai ibu dan kakakku terseret dan tersakiti. Mungkin aku harus pergi dari keluarga Lauren, tapi aku gak tega meninggalkanmu. Tunggu, aku segera kembali. Siapapun yang berani menindasmu, tak akan kulepaskan. Kiana, kau ingin hancurkan aku? Aku akan hancurkan kau lebih dulu. Kiana, katanya di pasar Batu Mentah datang bahan baru. Ulang tahun ibuku sudah dekat, penglihatanmu lebih baik. Tolong pilihkan, siapa tahu dapat barang bagus untuk perhiasan buat ibuku. Ulang tahun nenekku juga setengah bulan lagi. Mohon Master Yulen, buatkan satu set perhiasan lagi. Kau minta bantuanku? Nggak bisa. Kecuali kau memerintah. Kebiasaan aneh apa itu? Pavilion batu kuno. Pavilion batu kuno. Sebenarnya berapa banyak dukungan Kiana? Apa semua pria di dunia ini buta? Wanita tidak setia seperti itu. Justru dicintai habis-habisan. Apa semua wanita di dunia ini sudah habis sampai tinggal Kiana saja? Untung Kak Kresna sudah bersiap. Asal obat pencahar ini dicampurkan ke makanan, pesta akan kacau. Dan Kiana tamat. Umpan sudah bergerak. Ana, berjanjilah, lindungi dirimu. Tim pemburu rubah perhatikan. Gedung sasaran terkonfirmasi. Seluruh unit wajib jaga senyap radio. Sebelum Sandra dipastikan aman, dilarang lakukan kotak senjata. 3 menit lagi, operasi dimulai. Hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ulang tahunku ke-70. Pada kesempatan ini, aku ada pengumuman yang sangat penting. Mulai hari ini, seluruh urusan grup Lauren akan dikelola sepenuhnya oleh cucuku, Kiana Lauren. Dia akan menggantikanku sepenuhnya sebagai ketua grup Lauren yang baru. Siapa dia? Nenek, kau anggap seluruh keluarga Lauren sudah tiada? Benar, Ibu. Apalagi yang sudah Ibu perbuat? Ibu serahkan keluarga Lauren pada Kiana. Apa Ibu masih menganggap kami ada? Ibu, aku selalu mendukung keputusanmu. Tapi Kiana akan menikah dan jadi bagian keluarga Raymond. Kiana tidak punya kemampuan itu. Apa yang dipikirkan Bu Ratna? Padahal ada 3 cucu laki-laki, malah diserahkan pada cucu perempuan. Katanya, Kiana besar di desa, bahkan tak lulus SMA. Mana mungkin mengelola perusahaan? Bu Ratna mungkin sudah pikun. Aku menunjuk cucuku Kiana setelah pertimbangan matang dan evaluasi. Kemampuannya mumpuni. Dia memang layak jadi penerus. Kemampuan? Kemampuan apa? Tidak tahu hormat dan sikapnya suka semena-mena. Masih muda, mengandalkan keberpihakan, lalu merasa paling hebat. Ibu, keluarga Lauren bukan ibu yang menentukan segalanya. Hari ini aku mengumumkan, bukan untuk dibahas, melainkan pemberitahuan. Nenek tua sialah, bertindak semaunya. Orang tua keras kepala seperti ini, hidup pun hanya buang udara. Begini saja, Nenek. Karena semua orang meragukan kemampuan Kiana, biarkan dia membuktikannya agar semua puas. Kalau menurutku, seluruh generasi muda keluarga Lauren berhak bersaing dengannya secara adil. Kakak, benar bukan? Benar. Aku telah berjuang bertahun-tahun untuk keluarga Lauren, mencurahkan begitu banyak usaha. Jika keluarga Lauren diserahkan pada orang yang lebih mampu dariku, aku akan menerimanya. Tapi sekarang, aku ingin ikut bersaing. Lalu kalian mau adu apa? Adu kemampuan dengan kami berempat sesuai keahlian masing-masing. Jika kau menang, aku terima kau memimpin keluarga Lauren. Jika kalah, lepaskan hak warismu. Aku setuju Kiana menjadi pewaris. Aku nggak ikut. Kalau begitu, cukup 3 pertandingan. Baik. Sejak lulus aku berkecimpung di bisnis. Aku menantangmu di manajemen bisnis. Punyamu paling mudah. Mulai darimu. Meski aku manajer umum grup Lauren, semua proyek yang kutangani meraih keberhasilan besar. Pak Patrick, Kiana, kita sedang beradu. Kenapa kau panggil Pak Patrick? Aku tahu kau punya hubungan gak wajar dengan ketua grup Sinar Nusantara. Aku ingin kau menang dengan kemampuanmu, bukan bantuan orang lain. Pakai. Apa kau merasa kemampuan manajemenmu itu lebih hebat dari ketua kami? Enggak. Aku bukan bermaksud begitu. Ketua, kerjasama dengan keluarga Lauren mau dimulai sekarang atau setelah pesta ulang tahun? Tadi kau memanggilnya apa? Memangnya Pak Kyle belum tahu ya, adikmu Kiana adalah ketua Sinar Nusantara. Apakah dia belum pernah bilang? Kiana sudah bilang. Benar. Bahkan lebih dari sekali. Hanya saja kami nggak percaya. Mustahil. Ketua Sinar Nusantara adalah pria tua 60-an. Oh, ketua kami sama sekali nggak mau ribet. Dia sengaja mengaku sebagai orang tua demi menghindari media. Mustahil. Saat di kantor Sinar Nusantara. baik, aku pergi.
Orang bodoh. Bukankah kita sudah diusir oleh kalian? Keluarga Loren arogan sekali. Cari pihak lain saja. Jadi, Kiana benar-benar... Ketua Sinar Nusantara. Bukan hanya itu. Selain Ketua Sinar Nusantara, dia juga pemilik Bayang Malam. Dialah sosok berkuasa, pemilik bayang malam yang kejam itu. Aku memberi hormat pada Tabib Samudra. Astaga, dialah guru tabib TCM ternama, Tabib Samudra. Nona Kiana, aku khusus ke kota Haruna untuk memeriksa rumah Lela. Ternyata Anda adalah Tuan Pramana. Ya ampun, gak pernah kalah dalam judi batu. Tuan Pramana meraup ratusan miliar dalam semalam. Luar biasa, Kiana. Pak Kyle, masih mau beradu? Aku kalah. Kalah telak. Kalau kau, masih mau beradu? Tentu. Kenapa enggak? Kau hanya unggul di manajemen. Bukan berarti juga hebat di bidang lain. Menang dari kami bertiga barulah menang. Wanita ini otaknya mungkin bermasalah. Identitas Kiana menaklukkan segalanya. Kemampuannya memimpin keluarga Lauren itu keberuntungan keluarga ini. Orang ini masih berani menantang Kiana. Bertanding dengannya, mau beradu apa? Hah? Adu kecerdasan. Aku menantangmu di seni. Aku tinggal 7 pipa, peraih penghargaan seni nasional. Bahkan masakanku, Luna, Coba lihat apa yang dibawa. Aku baru melihatnya sekali ini. Dia mau apa ya? Luna? Luna mentor musik internasional? Nona Kiana punya nama panggung bernama Sandra. Master Sandra, sosok bergaya gelap dan liar. Kalau tak salah, dialah idolamu, bukan? Siapa yang mau adu lukis? Katanya ada yang menantang Kiana dalam melukis. Arka Pradana, maestro lukis tinta termuda internasional. Arka, kenapa dia datang juga? Aku perkenalkan, Kiana adalah adik seperguruanku. Gelar maestro lukis tinta termuda. Dia serahkan padaku setelah mundur dari dunia seni. Bu Lydia, anak angkat berbakat yang kau banggakan, kalah dari aku orang tak berguna yang kau buang. Apa kau senang? Benar IQ-nya nggak sampai 80, dibuang ke pegunungan dan selamat, bahkan menguasai banyak keahlian. Ibu, kita meremehkan Kiana. Bukan hanya belajar menggoda pria dari wanita klub malam itu, tapi juga cara mengendalikan orang. Jangan bicara. Kak Kresna, giliranmu. Mau beradu apa? Aku mau pilih beradu nyawa. Gak boleh, kalian generasi muda keluarga Lauren. Jangan main-main dengan nyawa. Benar, Kiana. Kresna itu gila. Tak perlu meladeninya. Dengan kemampuanmu, mengelola 10 keluarga Lauren pun sangat cukup. Siapa yang berani membantah? Takut. Boleh. Tapi aku yang tentukan cara beradu nyawa. Mau pilih apa? Adu menawar racun. Sekarang kita minum racun masing-masing. Siapapun yang menawarkan racun dulu, dialah pemenangnya. Berani nggak? Ana, jangan bertindak gegabah. Jangan pertaruhkan nyawa. Dengar gak, Ana? Sebelum aku kembali, jaga dirimu baik-baik. Bawel. Demi Bibi Jolly dan para wanita diculik, aku harus menahan Kresna. Tahan dia di pesta ulang tahun untuk memberi Vincent waktu. Gak boleh, ini terlalu berbahaya. Ibu, biarkan mereka beradu. Selama ini kita semua terlalu meremehkan Kiana. Aku yakin dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa kepastian. Pak Krisna, ini dari bos. Kiana, sejak awal kau sudah tahu aku akan bertaruh nyawa. Bahkan racunnya sudah disiapkan. Begitu? Kenapa aku tiba-tiba merasa ini jebakan ya? Apa maksudmu? Seharusnya aku sadar. Pesta hari ini memang jebakan untuk Kresna. Tapi kenapa? Seharusnya orang yang paling dibenci Kiana adalah kau. Lagi pula kau yang merebut posisinya di keluarga Lauren. Kenapa malah menyerang Kresna? Apa yang diketahui? Jangan-jangan Kresna punya sisi tersembunyi. Apapun itu, aku gak bisa biarkan Kresna mati di tangannya. Kresna, menyerah saja. Kenapa aku harus menyerah? Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Menurutlah, jangan beradu. Kalau Kiana menggila, dia tidak mengindahkan siapapun. Dia benar-benar menginginkan nyawa keluarga Lauren. Benarkah? Aku tidak percaya. Kak, yang mau nyawa keluarga Lauren, itu adalah aku. Kyle, Kresna, kau! Ibu! Nenek. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka kenapa? Semuanya keracunan. Kenapa bisa keracunan? Siapa yang begitu berani? Keira, racun yang mereka makan itu adalah ulahmu. Asal obat pencahar ini dicampurkan ke makanan, pesta akan kacau. Dan Kiana tamat. Yang kau berikan padaku bukan obat pencahar. Tentu saja bukan. Dasar bodoh. Bukankah kau selalu mengeluh mereka itu menindasmu? Kalau begitu, bunuh saja mereka semua. Kresna, Kaira, aku ibu kalian. Tolong aku. Jangan bercanda, Bu Lydia. Dengan kecerdasan serendahmu, juga pantas jadi ibuku. Dan juga, semua orang keluarga Lauren itu nggak berguna. Bahkan nggak bisa nanganin Kiana. Kalian hanya jadi bebanku. Keira, apa kau tahu? Aku paling menyayangimu. Bergabunglah dengan kutukan darah dan keluar negeri bersamaku. Kaira, ibu sangat mencintaimu. Kau tidak boleh pergi. Kau pergi gimana ibu bisa hidup? Lepaskan aku. Kemampuanmu melindungi anak, bahkan kalah dari wanita klub malam. Kau masih berani bilang mencintaiku? Tunggu mati saja, ibu.
Lydia, Keira, sebenarnya anak siapa? Freddy. Aku tidak pernah mencintaimu. Cinta sejatiku hanya mantan kekasihku yang telah meninggal. Keira adalah anaknya. Aku membencimu. Aku benci keluarga Lauren. Aku benci diriku sendiri karena merendahkan diri dan melahirkan anak-anak ini untukmu. Tidak satu pun kucintai. Lydia, kenapa kau memaksaku menikahimu? Aku mau ambil semua milik keluarga Lauren untuk Keira sebagai pelunasan utangku. Wanita matre sepertimu meninggalkan mantan sendiri, tapi menuntut keluarga Lauren menanggung hutangmu. Wanita kejam, hati nuranimu kejam seperti ular berbisa. Sungguh sandiwara yang bagus. Kau nggak keracunan? Kau layak meracuniku. Aku hanya pura-pura tunggu kau untuk bongkar identitas. Kau meracuni semua orang di pesta. Demi mengacaukan kota Tirta, lalu memindahkan para korban. Lalu kabur ke luar negeri. Sayangnya, rencanamu gagal total. Kak Kresna, bukankah kau paling menyayangiku? Kiana, aku sudah tahu kelemahan. Ketua Kutukan Darah sudah ditangkap. Penyelamatan Sandra berhasil. Operasi pemburu rubah berhasil dituntaskan. Sudah aman. Kiana, kau nggak nurut. Apa kau tahu kau membuatku khawatir? Aku tak apa-apa. Kau tak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tabib Samudra tak pernah buat racun. Sayangnya, karena tak berani beradu nyawa denganku. Kak Kenzan, obat ini, 1 butir cukup untuk menawarkan racun. Mulai sekarang, kaulah penyelamat seluruh keluarga terpandang di kota Tirta. Kau yang memimpin. Aku sangat tenang. Apa maksudmu? Bukankah nenek menunjukmu sebagai pewaris? Tadi hanya untuk memancing emosinya. Sebenarnya, aku yang meminta nenek berakting bersamaku. Saus tomat ini terlalu manis. Aku nggak terbiasa. Ayah, cepat bangun. Ayah. Kenza, jangan berikan padanya. Dia hampir membuat seluruh keluarga Lauren musnah. Kiana, Bibi Jolie, kau tak apa-apa? tak apa. 2 bulan lalu ada gadis di klub malam yang hilang tanpa jejak. Tak ditemukan satupun petunjuk. Jadi aku memutuskan setelah mengantarmu pergi, aku sendiri masuk ke dalam permainan. Kiana, apa aku lulus ujian? Anggap saja kau lulus.